Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Hamdan la yanqati'u wa la yabidu wa la yafna mil'u samawatika wa mil'ul ardi wa mil'u ma bainahuma wa mil'u ma min syai'in ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa barik wa karrim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra ma asaba min musibatin illa biidznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Wa ba'du, muslimin mukminin jamaah salat Jumat Masjid Al-Ukhuwah Fuji Saiki rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai ditegakkan salat Jumat di tengah aktivitas kita, capek, lelah kita itu sebuah hal yang biasa. Karena keimanan adalah membuat fisik menjadi lebih kuat di tengah lelah dan capek bahkan mengantuk kita. Karena tidaklah ditegakkan Jumatan kecuali jiwa kita membutuhkan nasihat. Sebagaimana fisik kita membutuhkan makan, minum, materi dan seterusnya. Seringkali kita lupa melalaikan roh kita, hati kita, bahwasanya dia lebih penting, sehingga Jumatan menjadi porsi yang sangat utama untuk umat Nabi Muhammad SAW. Setelah kita lebih kurang 1 pekan lamanya kita asik dengan aktivitas kita, dan ditegakkan sholat Jum'ah yang menyerukan adalah zat yang memberi kita aktivitas. Bukan bos kita, bukan manajer Anda, bukan pemilik pabrik ini. Di atas semua itu adalah Allah Azza wa Jalla. Diserukan kita olehnya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah fas'au. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan apabila diserukan untuk sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah ila dzikrillah, mengingat Allah, eling, sadar betul bahwasanya kita dipanggil oleh Allah dan itu bernama Jumatan. Sehingga Jumatan, rugi kalau kita tidak membawa buah takwa, rugi kalau kita tidak membawa buah taat, rugi kalau tidak dapat pahala keutamaan yang besar, bahkan rugi kalau tertidur dan mengantuk, bahkan atau mungkin scroll main HP. Wallah, itu tidak demikian yang Allah inginkan bagi mereka yang merindukan nasihat di hari Jumat. Dan pesan takwa untuk kita semua, selesai Jumatan bawalah takwa untuk menghadapi 1 pekan berikutnya. Dan janganlah engkau mati, kata Allah, kecuali engkau telah berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, tema Jum'ah kita pada hari yang berbahagia ini adalah musibah antara muhasabah dan menjadi maslahat. Ibadallah, menurut jamaah sekalian, hari apa yang paling naas dan tragis bagi Anda? Atau dengan istilah hari sial, karena orang yang beriman tidak ada istilah hari sial. Hari sial adalah bagi mereka yang jauh dari Allah, itu adalah hari sial. Tanpa sadar kita bilang sesuatu yang menimpa kita tragis, lalu kita katakan hari sial. Ibadallah,
Apa yang hari ini kita dengar, kita lihat, kita baca, bahkan mungkin di sekitar kita, bahkan di sekitar pabrik ini juga mengalami banjir, tapi tidak sehebat banjir bah yang diberikan oleh Allah pada saudara-saudara kita di Sumatera, Aceh, dan sekitarnya. Sebenarnya ada istilah dalam bahasa Indonesia, jangan terjatuh pada dua kali di lubang yang sama. Tetapi manusia begitu memang. Kenapa disebut manusia dengan insan? Karena memang manusia itu gampang lupa. Dan karena dia gampang lupa, harus diingatkan. Khatib dan jamaah sekalian perlu diingatkan. Ibadallah, musibah sebenarnya ada perspektif tafsir kebahagiaan di dalam Al-Quran tentang sikap orang-orang beriman terhadap musibah. Ibadallah, musibah itu sebenarnya dari kata asoba yusibu. Asoba yusibu itu di dalam Mu'jam Mufradat Al-Quran, Anda melempar sesuatu atau membidik sesuatu tepat kepada sesuatu tersebut, itu musibah. Melempar apapun, batu, panah, dan seterusnya. Tetapi perspektif di pandangan kita, musibah ini biasanya hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak nyaman, hal-hal yang membuat kita sengsara. Enggak juga. Al-Quran membimbing kita dengan kalimat-kalimat dan wahyu Allah. Musibah itu terjadi pada hal-hal yang baik, pada hal-hal yang buruk, itu bisa. Tetapi perspektif kita, musibah itu pasti hal yang tidak enak. Tidak demikian. Al-Quran menunjuk kepada kita bahkan sesuatu yang menurut kita baik itu sebenarnya musibah. Banyak anak, bagi sebagian yang orang yang belum punya anak, bisa jadi itu sesuatu yang tidak nyaman. Berpuluh tahun belum dikaruniai oleh Allah, belum punya anak. Tapi bagi mereka yang sudah diberikan anak mungkin banyak, perspektif kita bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Baik ketika anak-anaknya soleh semua. Buruk, na'udzubillah, kalau anak-anaknya tidak soleh semua. Demikian juga harta. Di sini kalau Anda gajinya, perspektif Anda besar, bisa jadi baik ketika gaji tersebut membimbing Anda menjadi hamba Allah yang lebih taat kepada Allah dengan uang yang Allah berikan kepada Anda. Bisa juga menjadi tragis ketika diberikan uang yang banyak, Anda justru semakin lalai, semakin jauh, semakin tidak taat kepada Allah Azza wa Jalla. Ibadallah, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Atau di ayat sebelumnya yang khatib nukil sebagai muqaddimah, ma asaba min musibatin illa biiznillah, dan apa-apa yang menimpa Anda, yang baik maupun yang buruk, itu memang sudah izinnya Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah, dan barang siapa dengan apa yang ditimpa kepadanya itu beriman kepada Allah, yahdi qalbah, hatinya itu diberi petunjuk. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah dengan segala sesuatu itu maha mengetahui. Ibadah. Demikian juga Allah bilang, dan sungguh kami akan uji kalian. Memang demikian. Manusia ini objek ujian, sedangkan Allah zat objek ujian. Kalau kita manusia senang dipuji, Anda pintar, Anda karirnya bagus, keluarga Anda nampak harmonis, ya nampak seperti pujian. Itu hakikatnya ujian.
Karena yang punya maha pujian adalah Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedangkan manusia ya ujian, isinya ujian semuanya. Dan sungguh kami akan menguji kalian, kata Allah, bisyai'in, dengan sesuatu, minal khauf, dengan rasa takut. Kita takut kalau mungkin satu waktu naudzubillah dipecat dari kantor ini, mengalami pengurangan karyawan, ya itu sesuatu yang memang Allah mau. Al-khauf, takut kalau tidak bisa memberi makan istri anaknya, takut kalau 5 tahun lagi nasib anak-anak kami seperti apa, ya takut dengan masa depan. Tetapi ketakutan kita semua itu dieliminir oleh Allah Azza wa Jalla. Kita jalani saja. Ternyata ketakutan yang kita alami dulu, yang kita khawatirkan, itu tidak terjadi. Betapa banyak ketakutan-ketakutan yang dulu kita alami, itu tidak terjadi di masa berikutnya. Banyak sekali. Takut kalau sebelum usia 35 belum ketemu dengan jodoh, ternyata sebelum usia 30 sudah ketemu dengan jodohnya. Hilang ketakutannya. Minal khauf wal ju', dan rasa lapar. Ya. Kenapa kita ada motivasi bekerja? Karena kita takut, dan kita takut lapar. Khauf wal ju'. Ketakutan ini sebenarnya variatif. Ada yang ketakutannya sekian persen, ada yang life must go on, dia tetap jalani. Ada yang sampai insecure, anxiety, dan seterusnya. Ketakutan yang berlebihan. Ini lihat faktor iman biasanya. Orang yang imannya tinggi, dia hilang was-was dan takutnya, itu pasti. Karena tidak ada lagi rasa takut kecuali takut kepada Allah. Minal khauf wal ju'. Kenapa kita kerja? Karena takut kalau kita tidak bisa makan. Ketakutan tersebut bisa terjadi saat mungkin akan lulus SMA, SMK, atau bahkan kuliah. Ketika orang yang di semester akhir itu takut kalau skripsinya tidak lulus. Sebenarnya ketakutan itu semakin menjadi ketika dia sudah lulus. Nanti saya mau kerja kemana? Ya, memang demikianlah. Data mengatakan jutaan lulusan sarjana banyak yang menganggur. Tetapi ketika jamaah sekalian, Allah berikan Anda kerja di sini, itu adalah nikmat yang besar. Di tengah jutaan sarjana di sana yang belum beroleh kerjaan sampai hari ini. Mereka diuji dengan Allah ketakutan, kelaparan. Wa naqsim minal amwal, takut kurang harta. Kita lihat musibah ini bagi mereka yang tidak kuat iman bisa menjadi azab, peringatan. Tetapi bagi mereka yang beriman, ini menjadi pelajaran, jadi ibrah. Jadi nambah kesabaran. Dengan aspek musibah apapun, sehingga kata Nabi, musibah melihat kesabaran itu dilihat pada pukulan pertama. Ketika Anda mendapatkan musibah apapun, lalu Anda, jiwa, pikiran, hati Anda langsung terconnecting dengan Allah, itu bagus. Tapi ketika Anda diuji oleh Allah, jiwa, pikiran Anda tidak terconnecting dengan Allah, bahkan mengatakan yang tidak-tidak, ini hari sial ini. Kenapa Tuhan memberikan aku ujian yang begitu berat? Ini sesuatu yang jangan sampai musibah menjadi malapetaka. Bagi orang beriman, musibah menjadi maslahat, menjadi perubahan. Ketika mereka diuji, ketika kalian diuji dengan takut, dengan lapar, dengan kekurangan harta, nyata-nyatanya saudara-saudara kita
Allah berikan mereka rumah. Jamaah sekalian bisa melihat mobil yang begitu banyaknya tidak ada lagi gunanya, ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Mungkin di antara impian kita adalah punya kendaraan, lalu Allah tenggelamkan. Minal amwal wal anfusi, bahkan mereka meninggal. Khatib mencatat kurang lebih hari ini sampai 600-700 meregang nyawa. Dan kita semua masih Allah berikan kesempatan, masih bisa Jumatan dengan baik, masih Jumatan dengan nyaman. Tetapi mereka, kita belum tahu keadaan mereka. Tetapi setidaknya kita mengalami dan mengambil ibrah dari mereka. Wal anfusi was samarat. Kita juga diuji oleh Allah dengan kurangnya buah-buahan. Ternyata kita tidak kurang dengan buah-buahan. Sepanjang jalan Soekarno-Hatta bisa melihat orang-orang yang berjualan mangga, durian, dan seterusnya. Tetapi di antara hamba-hamba Allah diuji. Mereka tidak bisa menikmati buah-buahan sebagaimana dinikmati oleh Anda semua. Wa basyiris sabirin. Yang di ujung ayat ini, Allah menginginkan dan beritahu mereka yang Allah uji dengan rasa takut, rasa lapar, diuji kematian, diuji berkurangnya harta. Wa basyiris sabirin. Allah menginginkan kepada kita semua pahala apa? Kesabaran, dan beri kabar gembira bagi mereka yang diuji dengan itu semua dengan kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Ud'u Allah yastajib lakum. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Apa yang terjadi di Indonesia dan di sekitar kita, apakah itu ujian, azab, siksaan, atau peringatan? Wallahu a'lam. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, apakah kita berani mengatakan, oh itu siksaan kepada mereka saudara-saudara kami di Sumatera? Jangan sampai kita membuat sakit hati mereka. Tetapi demikianlah yang digambarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Beliau berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dha ma 'amilu la'allahum yarji'un." Tampak sudah kerusakan di bumi, di laut, di daratan, bima kasabat aydin nas, karena memang ulah tangan-tangannya manusia sendiri. Apakah Allah turunkan hujan itu melebihi ambang batas kebutuhan bumi? Tidak. Kita minum lalu dikeluarkan dengan bernama kotoran itu sudah dikomposisikan yang pas oleh Allah. Allah nggak mungkin zalim. Tidak mungkin. Demikian juga perangkat bumi dan isinya. Allah sudah menakar itu semua. Kebutuhan akan air untuk bumi ini, tapi kita merusak itu semua. Telah tampak kerusakan itu di bumi, di daratan, di lautan, karena memang perilaku-perilaku manusia. Bima kasabat aydin nas liyudhiqahum. Lalu Allah berfirman agar mereka merasakan atas apa yang mereka telah berlakukan itu, atas mereka yang sudah lakukan itu. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada siapa? Kepada Allah, kepada kesadaran. Dan
Demikianlah juga Allah mengatakan apa yang terjadi, musibah, apa yang terjadi pada diri kita, itu juga bisa karena perilaku kita. Karena ketidaktaatan kita kepada Allah, kepada Rasul-Nya, diuji, dihukum oleh Allah. Bahkan sebagaimana umat-umat terdahulu, digambarkan oleh Allah banyak sekali. Ada yang dikirim dengan bentuk hujan batu. Na'udzubillah. Kita alhamdulillah di Bandung masih hujan air. Kaum 'Ad dulu dikirim oleh Allah hujan batu. Hasibah. Bahkan dikirim angin yang panas. Inna arsalna alaihim rihan sarsaran fi yaumin nahsim mustamir. Kaum 'Ad dulu kami kirim kepada mereka angin yang panas di hari di mana nahas, dan itu terus menerus. Demikianlah juga yang Allah katakan, wadhkur akha 'adin id anzara qaumahu bil ahqaf wa qad khalatin nudhuru min baini yadayhi min khalfi alla ta'budu illallah inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin 'adzim. Dan ingatlah kepada kaum 'Ad. Ya. Di dalam hadis riwayat Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kalau didapati pada dirinya angin. Kita sering lihat angin, bukan? Kita hafal doa saat dikirim oleh Allah angin. Nah, Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma fiha wa ma ursilat bihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa ma ursilat bihi. Ketika dikirim angin, Nabi berdoa, ya Allah, berikan angin ini kebaikannya dan kebaikan di dalamnya dan kebaikan apa yang dikirim darinya, dan aku berlindung kepadanya, ya Allah, dari apa yang di dalamnya, dari apa yang dikirimnya. Lalu kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kalau didapati langit itu menjadi hitam atau mendung, Nabi itu sangat ketakutan. Kata Ibunda Aisyah, Nabi kalau didapati langit itu menjadi mendung dan menghitam, Nabi keluar masuk rumahnya, lalu maju mundur. Kita melihat awan gelap saja biasa saja. Oh, ini mau turun hujan. Jadi biasa saja. Tapi Nabi tidak. Sebelum hujan itu datang, Nabi sudah takut dengan keadaan alam yang dikirim oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kita hilang sense kita terhadap alam. Ditebang, dihabisi. Karena melihat awan mendung saja biasa saja. Karena terbiasa. Tetapi Nabi tidak, kata Ibunda Aisyah. Maju mundur, masuk keluar, masuk rumah. Mukanya memerah. Lalu hingga Allah turunkan hujan. Turun hujan, lalu Nabi SAW memuji Allah. Sebagaimana kita membaca doa saat turun hujan. Allahumma sajiban nafi'an. Lantas ketika Ibunda Aisyah berkata kepada Nabi demikian, kenapa Nabi begitu takutnya? Nabi mengatakan, aku takut jangan-jangan awan ini adalah sebagaimana awan yang dulu dikirimkan oleh Allah kepada kaum 'Ad. Dan itu adalah awan yang menjadi azab dan yang menghabisi kaum 'Ad. Demikian yang ditakutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Musibah apapun yang mendera hari ini, bagi kita orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, semoga saudara-saudari kita diberoleh oleh Allah kesabaran untuk mereka. Kita yang diberikan oleh Allah kedamaian, kesyukuran, ketenangan di Bandung, silakan kirim bantuan semampu Anda dengan doa Anda, kirim donasi melalui lembaga-lembaga zakat dan seterusnya, sebagai rasa peduli kita kepada saudara-saudara kita yang beriman, yang diuji oleh Allah di tanah Sumatera, di tanah Aceh dan sekitarnya. Semoga apa-apa yang terjadi pada musibah pada hari ini, untuk kita, untuk saudara kita semuanya, yang susah Allah mudahkan, yang sulit Allah lapangkan, yang sakit Allah sembuhkan, yang Allah habiskan, semoga Allah berikan ganti yang lebih baik untuk saudara-saudara kita semua. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat
Allahumma ahwil ahwalal muslimin ila ahsanil hal ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlikum. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.